Jadi deflasi selama 4 bulan beruntun gitu ya Pak, Betul. yang pengaruhi utamanya kelas menengah rentan. Seperti apa yang terjadi di Pigeon Indonesia? Apakah juga hal ini cukup berdampak pada penjualan di sepanjang semester pertama tahun ini Pak Hendro? Ya, benar yang dikatakan bahwa kita merasakan bahwa dari Q2, awal daripada Q1 akhir sampai dengan Q2 itu kita merasakan memang terjadi penurunan daya beli, ya which is berdampak ke kami juga secara nggak langsung. Karena kita secara akumulasi sampai dengan Q2 ini, tahun 2024 ini, kita mengalami penurunan walaupun masih single digit. Tentunya ini adalah pengaruh dari fakta yang membuktikan bahwa terjadi deflasi. Karena kebetulan kami, produk-produk kami memang adalah segmennya adalah kita dari medium sampai ke upper itu memang target market kita. Jadi kita berpengaruh memang betul, walaupun masih single digit. Mulai ya. di kuartal 2? Di akhir kuartal 1 berlanjut ke kuartal 2. Oke, Ya. penurunan ini terjadi single digit secara digit. bulan atau secara year on year. Secara persentase bisa disampaikan Pak Hendro? Masih sekitar 6%. 6%. Betul. Lalu apa yang dilakukan oleh Pigeon Indonesia untuk mengatasi hal ini Pak? Kalau menyikapi hal ini yang kami lakukan adalah yang pertama kita memberikan selalu, kita yakin bahwa ini kondisinya akan temporary. Karena kebutuhan atas produk-produk yang kami sediakan itu memang ada. Yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita mencari alternatif untuk pengembangan channel, terutama saat ini kan kalau kita bicara di Indonesia, mostly hampir di semua worldwide ya, Indonesia terutama itu kita tahu bahwa ada channel baru yang boleh katakan cukup seksi saat ini, growingnya minta ampun, yaitu adalah channel online. Jadi kita juga mencoba untuk repositioning lagi channel mana yang menjadi prioritas kita, itu yang kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua juga kita tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada konsumen. Dalam arti adalah consumer offer kita berikan, kemudian kita juga selalu tetap sebagai komitmen dari Pigeon sendiri untuk selalu berinovasi. Kita selalu menawarkan produk-produk yang boleh katakan bisa meet dengan kebutuhan mereka. Itu yang kita lakukan. Jadi menghadapi situasi deflasi seperti ini, yang kita lakukan adalah kita memperkuat fundamental secara coverage kita di channel-channel yang ada di komersial kita, di channel konvensional maupun di channel online. Itu yang kita lakukan. Untuk konvensional dan juga online, komposisinya sejauh ini masih banyak dari konvensional kah atau justru ternyata ada perubahan seiring dengan repositioning tadi yang akan dilakukan? Jadi kalau secara kontribusi online keep growing, walaupun kontribusinya masih jauh lah dibandingkan dengan online kan, dengan offline dengan offline. Karena offline sendiri kita udah terbentuk cukup lama di seluruh Indonesia, kita coveragenya seluruh Indonesia, itu boleh katakan kita sudah punya market yang jelas, dalam arti para retailer sebagai partner bisnis kita juga udah begitu kuatnya. Walaupun sekarang online itu banyak sekali seller-seller yang muncul baru, itu juga suatu yang positif buat saya. Secara total ekonomi juga bagus buat kita. Cuman secara kontribusi mungkin masih dominan di offline ya. Offline itu masih sekitar 70%, 80% masih ada. Walaupun online keep growing ya, keep growing. Kalau untuk sejauh ini, produk-produk apa saja sih Pak yang dimiliki oleh Indo Multi Citra? Nah, Multi Indo Citra kita adalah partner daripada Pigeon sebagai salah satu principles yang didistribusikan lewat kita. Kita dengan Pigeon kita juga ada joint venture untuk di manufacture, untuk produksi pabrik botol sama nipples di Indonesia. Kemudian kita juga distribusi produk lain, pengembangan dari Pigeon, kita sudah punya Pigeon untuk segmen skincare, untuk kategori teens. Teenager, kita punya skincare, Pigeon Skincare. Kita juga di sisi distribusi, Multi Indo Citra juga mempunyai berpartner dengan beberapa prinsipal yang lain, seperti ada mainan, kita juga distribusikan, kemudian juga ada produk skincare dari Malaysia, itu kita juga ada cukup banyak kita distribusi. Tapi dari berbagai lini bisnis ini yang paling cukup signifikan berkontribusi tadi produk botol dan baby ya, di baby kategori untuk under brand Pigeon kita masih kontribusi cukup besar. Kita tahu Pak Hendro saat ini sudah mulai cukup banyak bermunculan produk-produk perawatan bayi ataupun mungkin peralatan-peralatan yang juga mendukung ibu dan anak. Betul. Bagaimana upaya Pigeon Indonesia untuk terus menunjukkan eksistensinya di tanah air? Salah satu keyakinan kita adalah Pigeon sebagai brand yang sudah boleh katakan kita cukup lama ya. Pigeon itu sendiri sudah 70 tahun pengembangan dengan riset, dan Pigeon itu sangat kuat di sisi research. Pigeon punya prinsip bahwa menciptakan suatu produk itu harus melalui studi dulu, sehingga dari studi itu kita akan bisa create suatu produk yang akan menawarkan atau meet the need daripada market, daripada konsumen, yang akhirnya menawarkan satisfaction mereka. Jadi satisfaction yang konsumen itu menjadi prioritas utama dari produk Pigeon. Jadi kami yakin
Pigeon dengan prinsip seperti ini secara brand itu akan selalu kuat untuk menjaga pangsa marketnya, market share kami. Dan kami yakin bahwa Pigeon ini akan bisa selalu menawarkan sesuatu inovasi yang boleh katakan memang sesuai dengan zamannya. Itu yang dilakukan. Seperti yang contoh yang terjadi, yang kita baru launching kemarin tanggal 17. Oke. Bisa dikatakan bahwa Pigeon Indonesia bisnisnya sudah cukup mature di tanah air. Yes. Nah, seperti apa Anda melihat perkembangan kebutuhan dari produk-produk bayi, Pak Hendro? Produk bayi saat ini boleh katakan seiring dengan perkembangan daripada masyarakat itu sendiri ya, selalu needs-nya itu bertumbuh kan. Zaman dahulu mereka mungkin hanya membutuhkan hanya simpel aja kan. Sebelum saya ke sana mungkin saya jelaskan bahwa Pigeon itu boleh katakan kita kan terasosiasi dengan produk untuk perawatan bayi, botol dan nipple. Walaupun kita punya line bisnis yang lain banyak ya. Kita punya selain botol nipple, kita bicaranya adalah nursing aksesoris. Kemudian kita juga punya toiletries, skincare untuk baby, itu kita punya. Kita juga punya produk untuk aksesoris yang lain seperti pacifier dan teman-temannya. Jadi Pigeon ini adalah kita sebagai alat bantu. Untuk nursing aksesoris itu adalah kita alat bantu, kita mendukung sekali dengan memberikan breastfeeding direct itu kita mendukung. Cuman pada kenyataannya para ibu-ibu itu ada beberapa faktor yang membuat mereka tidak bisa melakukan direct breastfeeding, seperti ibu bekerja, kemudian alasan kesehatan. Kendala-kendala inilah yang membuat kami ada, sehingga kami itu menawarkan alat bantu sehingga baby itu bisa tetap mendapatkan ASI, yang which is itu adalah asupan terbaik untuk baby dalam perkembangannya, apalagi dalam 6 bulan pertama sebelum dia ada makanan pendukung ASI, itu adalah yang terbaik. Kami menyediakan ini, kami udah hadir untuk sehingga bayi-bayi ini adalah bisa mendapatkan yang terbaik ketika ibunya tidak memungkinkan untuk memberikan direct breastfeeding. Itu alasan kami. Jadi Pigeon berkomitmen bahwa ASI adalah yang terbaik untuk baby, dan kami adalah untuk ibu-ibu yang ada kendala untuk tidak bisa memberikan breastfeeding secara langsung.